Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai peluang dan persaingan dalam menjalankan kerja profesi. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Joseph Cahaya Putra dengan NIM 18 19 10 20 10 32. Kemudian ada teman saya Ferdi Hidayatullah dengan NIM 18 19 10 20 10 44. Kemudian Muhammad Rizky dengan NIM 18 19 10 20 10 60. Oke, next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Arti secara umum, peluang merupakan jumlah yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam bahasa matematika, peluang merupakan perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang dalam arti khusus dalam menjalankan kerja profesi adalah berapa banyak kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya tergantung dari kecocokan bidang studi atau spesialisasinya. Next. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja. Yang pertama adalah tingkat kualitas pendidikan dan produktivitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas pendidikan dan produktivitas seseorang akan mendorong tingginya kesempatan kerja. Dan sebaliknya, jika kualitas pendidikan dan produktivitas sumber daya manusianya rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian poin berikutnya yaitu faktor pertumbuhan penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. Kemudian ada faktor kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang besar terhadap permintaan faktor produksi. Dalam arti kemajuan dapat menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. Jika kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi meningkat. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja bila kemajuan tersebut meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Next. Kemudian di sini ada beberapa poin-poin untuk peluang kerja di bidang teknik elektro. Jadi yang pertama yaitu menjadi dosen atau pengajar. Banyak universitas maupun perguruan tinggi yang membutuhkan tenaga dosen untuk mengajar program studi teknik elektro ini, baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akan tetapi, untuk menjadi seorang dosen, mayoritas diperlukan telah menyelesaikan minimal pendidikan belajar program pascasarjana S2. Selain menjadi dosen, lulusan teknik elektro terkadang juga dibutuhkan sebagai guru di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai guru jurusan listrik, instalasi listrik, audio, video, elektronika industri, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknik elektro. Kemudian, teknik elektro juga memiliki kesempatan bekerja di perusahaan BUMN. Lowongan pekerjaan dari BUMN yang membutuhkan sarjana teknik elektro untuk mengisi posisi di berbagai perusahaan cukup banyak. Perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya adalah milik negara Indonesia. Kelebihannya yang bisa didapatkan ketika menjadi pegawai BUMN antara lain jenjang karir, gaji yang tinggi, asuransi,
dan bisa juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ada banyak perusahaan yang menerima lulusan teknik elektro untuk bekerja di sana, antara lain PT PLN, Telkom Indonesia, PT Adikarya, PT Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian ada Electrical Design Engineer. Perkembangan dunia teknologi yang terus berubah, serta peningkatan penggunaan perangkat elektronik dan meningkatnya penggunaan peralatan produksi, otomatis membuat pekerjaan electrical design engineer semakin dibutuhkan. Insinyur ini mengembangkan ide dan menyusun sistem menggunakan program komputer dalam pembuatan kelistrikan untuk digunakan dalam berbagai sistem aplikasi. Selain itu, kita akan bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi dan tata letak sistem yang selanjutnya akan dilakukan pengujian sistem untuk menyesuaikan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada biomedic engineer. Biomedical engineer bertugas dalam menggabungkan prinsip dari ilmu teknik dengan ilmu medis dan biologi untuk merancang dan membuat peralatan, perangkat sistem, dan perangkat lunak yang dipakai dalam kesehatan. Jadi insinyur biomedis, kita dituntut untuk merancang instrumen, perangkat, dan perangkat lunak untuk memecahkan masalah klinis dalam kesehatan. Selain itu, pekerjaan lain yang bisa dilakukan sebagai biomedical engineer adalah merancang sirkuit software untuk peralatan medis maupun simulasi dengan komputer untuk pengujian terapi obat. Next. Kemudian ada ahli teknik mekatronika. Lulusan jurusan teknik mekatronika memiliki peluang karir yang terbuka luas karena hampir seluruh sektor industri di dunia membutuhkan lulusan dari jurusan ini. Kita bisa bekerja di industri pertambangan, otomotif, mesin-mesin industri, elektronik dengan menjadi teknisi, analisis, atau konsultan. Kemudian ahli robotika. Perkembangan dunia robotik semakin hari semakin pesat karena robot bisa membantu berbagai tugas manusia menjadi lebih cepat dan akurat. Seorang robotik engineer bertugas dalam merancang untuk menciptakan robot maupun sistem robotik yang bisa melakukan tugas yang tidak bisa diselesaikan manusia. Melalui suatu kreativitas, seorang engineer robotik bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, lebih aman, efisien, terutama ketika bekerja di industri manufaktur. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ferdi. Untuk Ferdi, dipersilahkan. Ya, selanjutnya peluang kerja teknik elektro yaitu control engineer. Seorang control engineer bisa fokus pada pengembangan dan peningkatan otomatisasi sistem baik fungsi tunggal maupun ganda. Mekanisme yang dapat dikontrol oleh seorang engineer ini bisa berupa sistem, proses, atau mesin. Misalnya, sistem yang biasa digunakan di bank untuk meningkatkan efisiensi ATM dan tentunya mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan selama di tempat ini. Kemudian Network and Computer System Administrator. Lulusan Network and Computer System Administrator akan bertanggung jawab dalam pengoperasian jaringan termasuk mengatur, memasang, mendukung sistem. Lulusan Network and Computer System Administrator akan bertanggung jawab dalam pengoperasian jaringan termasuk mengatur, memasang, mendukung sistem komputer termasuk jaringan LAN, WAN, jaringan internet maupun sistem komunikasi data. Selain itu, Network and Computer System Admin juga mengelola server dan komputer serta peralatan organisasi, serta memastikan agar bisa bekerja secara efisien dan tetap terhubung. Next. Hambatan peluang tenaga profesional Indonesia di ASEAN. Di sini ada beberapa kelemahan, diantaranya yaitu
pendidikan tinggi di Indonesia belum berhasil mencapai peringkat tinggi di Asia dan di dunia. Kedua, kurang disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, kurangnya mental dan etos kerja supaya dapat mencapai hasil optimal dalam pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, lulusan Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk ke luar negeri, yaitu dengan belajar bahasa asing atau bahasa Inggris. Upaya peningkatan daya saing dengan tenaga kerja asing. Yang pertama, dengan mengoptimalkan penguasaan ilmu dan keterampilan, juga perbaiki etos kerja. Yang kedua, tingkatkan penguasaan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, sesuaikan diri dengan budaya kerja dan kehidupan setempat. Next. Selanjutnya, persaingan kerja profesi. Persaingan bisa ditemukan di mana saja, terutama di dalam dunia pekerjaan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah posisi yang tersedia di dalam suatu perusahaan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pelamar kerja. Mungkin juga jumlah pelamar kerja yang mendaftar tidak memiliki kriteria yang diinginkan sesuai dengan kualifikasi perusahaan tersebut. Next. Jenis persaingan kerja profesi. Yang pertama, persaingan dalam membuat lamaran kerja. Setiap orang yang ingin bekerja di suatu perusahaan tentunya harus mempunyai lamaran pekerjaan atau kurikulum vitae, serta berkas-berkas lain yang diminta sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan. Biasanya para perusahaan akan memilih kandidat yang berpotensi melalui lamaran pekerjaan yang dibuatnya. Yang kedua, tes psikologi dan wawancara. Jika pihak perusahaan tertarik dengan CV yang dikirimkan, maka calon karyawan akan dipanggil untuk menjalani serangkaian tes psikologi dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah kandidat tersebut memang layak diterima sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Kandidat yang berhasil terpilih bisa langsung bekerja, sedangkan bagi yang tidak terpilih harus mencobanya lagi di perusahaan lain. Selanjutnya diteruskan teman saya, Muhammad Rizky. Baik, selanjutnya yaitu jenis persaingan kerja profesi yang lainnya ada masa percobaan. Masa percobaan atau probation juga menjadi salah satu bentuk persaingan yang kerap kali dihadapi para karyawan. Masa percobaan di setiap perusahaan umumnya berbeda-beda, mulai dari kurun waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Disinilah para pekerja akan berhadapan dengan persaingan di dunia kerja yang lebih berat. Yang keempat, saat kenaikan jabatan. Persaingan selanjutnya seringkali terjadi saat promosi atau kenaikan jabatan diberikan. Tentunya akan banyak para karyawan yang ingin dipromosikan oleh pimpinan, terlebih bagi mereka yang sudah lama bekerja. Yang kelima, perusahaan besar. Untuk perusahaan besar yang mempunyai kantor di tiap-tiap daerah, persaingan justru lebih banyak dihadapi di sana. Misalnya, banyak karyawan daerah yang ingin bekerja di kantor pusat. Pastinya dia harus berhadapan dengan karyawan satu perusahaan yang berasal dari daerah lainnya. Yang keenam ada persaingan positif. Seri Sulfianti Riyadi Lukman, selaku konsultan kepribadian dari Expert Konsultan, mengatakan, persaingan positif bisa dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan norma yang berlaku di lingkungan sosial. Hal ini dapat memacu semangat para karyawan untuk berlomba-lomba mengeluarkan energi dan keterampilan kerja yang dimiliki agar dapat memberikan hasil kerja yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu persaingan negatif. Sebaliknya, pada persaingan negatif dilakukan dengan berbagai cara yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Di persaingan jenis ini, karyawan tidak memikirkan lagi mana yang benar dan salah atau tepat dan tidak tepatnya dalam melakukan proses kerja. Yang dituju hanyalah pencapaian sasaran yang tinggi agar dapat memenangkan kompetisi yang ada. Berikut merupakan contoh-contoh profesi yang penuh dengan persaingan. Yang pertama ada profesi arsitek.
Profesi yang satu ini telah diatur dalam perjanjian ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Service. Tujuan dari perjanjian ini untuk meningkatkan kerjasama dalam pelayanan rancang bangun untuk meningkatkan efektivitas, daya saing, dan distribusi tenaga rancang bangun, baik di lingkup masyarakat ASEAN maupun di luar ASEAN. Yang kedua ada profesi insinyur. Profesi kedua yang tertuang dalam MRA adalah profesi engineering atau insinyur. Perjanjian kerjasama MEA untuk profesi ini tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Service. Adanya MEA menjadi tantangan bagi para insinyur Indonesia untuk bersaing dengan para insinyur dari negara-negara lain. Selanjutnya ada profesi dokter gigi atau dentis. Para dokter gigi Indonesia bisa memperluas relasinya dan bisa menambah jam operasinya di kancah yang lebih luas. Para dokter gigi dari 9 negara yang tergabung di ASEAN juga memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melakukan praktik di Indonesia. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu dokter-dokter dari Malaysia ataupun Singapura banyak kita temukan membuka praktik di Indonesia. Dan selanjutnya ada perawat. Di Indonesia, profesi ini diminati banyak orang. Terbukti banyaknya kampus-kampus atau perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memiliki program keperawatan, mulai dari tingkat diploma hingga sarjana. Lulusan perawat sekarang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. MEA telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perawat untuk bisa bekerja di mana saja. Terdapat 9 negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.